aku kan panen pepaya ada tiga. Habis itu kita makan dua, buat bapakku satu. Nah ini semalam udah dibuka sama ibuku. Terus pagi-pagi ya udah aku kupas, kemudian aku taruh di kontainer gitu biar gampang naruh di kulkasnya, kan lebih awet juga. Tuh, ini aku kupas sampai habis aja. Soalnya kalau didiemin di luar, dimakan lalat atau serangga apa, jadinya busuk. Sebenarnya nggak apa-apa sih busuk, bisa dikasih babi juga kan. Tapi ini enak gitu, sayang. Ini panen pertama untuk pepaya yang lain. Besar banget sih, seperti yang dilihat tadi di awal gitu. Nah ini udah selesai, dikit lagi. Tuh, akhirnya selesai deh. Tidak sabar. Tuh, segitu. Nah ini bijinya mau ditanam. Nanti kalau misalnya nggak habis untuk kita makan, ya udah kasih babi. Itu nanti sisihkan, kulitnya aku kasih babi. Ini dia, tada, sudah selesai. Tuh kan enak, simple kayak gitu, ditaruh udah bersih. Nah ini canang, aku mau sembahyang pagi-pagi karena kalau siang atau sore itu panas, terus udah capek juga kerja kan, jadi pagi aja. Ini aku sarapan pepaya dengan kopi. 2 hari yang lalu kan ngupas coklat, kemudian kemarin dijemur. Nah ini sisanya lagi dikit, lumayan. Saking banyaknya pisang, ibu sampai naruh di tiang. Nanti siapapun yang datang ya udah ambil aja gitu, langsung dimakan sama orang-orang. Di kebun juga dimakan kelelawar kan, jadi mending bawa pulang aja. Udah banyak kok sisanya, itu udah diambil kelelawar juga. Ini jagung teman-teman, nggak tahu beratnya seberapa. Man sekarung ini kemarin bayarnya 100.000, nggak tahu berapa itu. Ini umbinya talas, nanti kita lempar lagi di hutan. Semoga sih bisa hari ini, kalau nggak hari ini ya besok, nggak apa-apa kan, baru juga. Nah ini dia talasnya yang udah dipotong-potong, nunggu antrean untuk ditaruh di drum, karena drumnya udah di atas tungku. Tuh, nunggu antrean 2. Nah ini drumnya dan itu tungkunya. Ini udah isi gedebong, bawahnya palingan udah talas juga, nanti kan agak empes deh. Nah halo, ini si biang kerok ini, kalau ini udah bersuara gitu ya, yang lain tuh ngikut gitu, rese. Tuh ini kan benar kan gedebong. Nah ini ditekan-tekan gitu, karena di bawahnya talas, jadi dia talasnya tuh ngempes jadi air. Nanti setelah ini rata, ditaruhin lagi talas yang tadi, yang 2 ember atau 2 bak itu. Tuh kan kelihatan tuh kan talasnya. Nanti ditaruhin ember yang bak yang pertama, dituang. Habis itu udah kempes lagi, ditaruhin lagi yang kedua. Nah ini cara nuangnya. Tuh gak ada yang jatuh kan, ada ding, tapi nggak apa-apa, nggak banyak, cuma 2 biji. Seberapa sih? Di kebun nasi ada banyak tuh gitu. Nah ini apinya teman-teman, ingat kan waktu video itu aku nyari bambu kering di atas kali, di atas sungai. Inilah tuh, ini kangkung yang sudah direbus. Sekarang kita kasih ke babi, kangkung direbus. Nah ini dia tuh, dari drum tadi dituangin ke ember untuk memudahkan dia untuk memudahkan ngangkat, dikasih ke babinya begitu. Hai ganteng. Ini hilang-hilangan terus katanya, kalau kalau baru lahir emang begitu. Suka diajak main, suka diajak sembunyi katanya sama teman lahirnya. Aku nggak paham sih. Ganteng loh ini,
aku punya sapi 4, keempatnya sayang loh sama dia. Nah ini tuh lagi diajak main tuh, tuh, tuh. Ini kakaknya dia tuh kan, dia main sama kakaknya. Semua orang kok, semua orang yang mandiin dia gitu, maksudnya semua sapi. Nah kalau yang di sebelah ujung situ ibunya, ntar dia ke ibunya nih. Tuh ini ibunya nih, yang jilat ya sekarang nih ibunya. Pas aku buat YouTube pas aku buat video panjang yang bilang kehidupan di desa terpencil hari pertama, pas itulah dia lahir. Malam, hujan, aduh. Dan itu pun nggak sengaja kan, aku kalau loh kok ada suara bayinya sapi, aku lihat lahirlah dia sudah malam-malam begitu udah mau tidur. Nah inilah teman-teman dagang keliling, dia jualannya lengkap, bawa pick up, dia datangnya seminggu sekali. Ini namanya Mami, ibuku beli telur. Ini untuk stok seminggu sampai dia datang lagi, karena kalau beli di warung sini ya agak mahal, jauh juga. Nah ibuku buat semat nih, ini bisa sih dijual per ikatnya itu 5.000, cuman ya ini kita untuk pemakaian sendiri aja karena hari raya kan banyak, Purnama, Tilam, Kajeng Kliwon, habis itu sekarang isi kemarin Nyepi, Galungan, Kuningan, Sugian, dan sehari-hari juga make. Sehari-hari kan juga kita buat canang atau apa ya pakai semat ini gitu. Jadi buat aja untuk stok, siapa tahu nanti bisa dijual juga kalau aku bisa. Ini pisang susu sisa hari raya Galungan teman-teman. Ya kemarin aku pakainya pisang susu, kebetulan ada banyak banget. Terus nanti juga pas Kuningan pakai pisang susu yang video tadi pagi aku up, itu isi pisang susu stok. Ini ini di kolam tempat biasa kami mandi, karena stok air di rumah habis, hujan juga nggak ada, terus air pipa dari gunung juga masih rusak, jadi kami mandi di kolam ini. Nah di sampingnya kolam itu ada pisang susu, sudah mau matang, akhirnya kita berniat petik nanti. Inilah yang ada di lingkungan kolam. Terus ya kelapa yang pendek-pendek ini yang biasa ibu panjat untuk nyari janur untuk kami buat canang upacara. Tuh pendek-pendek itu tuh ibuku yang nanam karena persiapan ya untuk hari raya gini. Yang udah tinggi-tinggi mah nggak bisa dipanjat sama ibuku, karena ibuku juga nggak jago manjat, cewek. Ini baru 3 hari yang lalu nih dicariin buah coklat atau kakao, sekarang udah ada yang kuning-kuning lagi. Makanya setiap 3 hari sekali kita ya keliling gitu, naik turun sih harganya juga. Ini talasnya ini besar banget teman-teman, gak tahu di kamera kok kelihatan kecil, aslinya besar banget. Ini kelopaknya itu segede lenganku gitu loh, benar subur banget dia. Ya mungkin karena daki-dakinya kita itu ya. Lengkap banget lah di sini, ada talas, ada rumput gajah, ada coklat, ada mente, ada pisang, ada daun katuk, kelapa, pepaya. Tuh lengkap. Ini nih yang aku zoom, tuh besar banget. Lumayan pakai mukul orang, lumayan nih memar. Tuh besar, cuman ya udahlah. Aduh si ganteng nyamperin, heboh pokoknya anak ini, harus iya tuh kan, mulai kan, padahal segitu udah gendut kenyang banget. Aduh noh,
makan durian. Apa itu? Durian sisa kemarin aku makan lagi. Enak banget. Tuh aku dikasih yang besar sama ibuku karena sisa 1 jering aja kan. Si gendut juga makan. Aku makan. Enak. Lezat. Nah, ini ibuku mau metik tuh pisang yang tadi aku bilang di depan. Ini pisang susu nih teman-teman. Palu gada ini. Di bawahnya pisang, ada coklat. Nah, ini nih, tuh. Gede banget. Tuh, lumayan buat aku cemilan setiap hari. Ini coklat. Oh, langsung ditebang. Ya. Semoga anaknya nggak kena. Nih, kenapa ditebang? Ya biar dia membusuk, jadi pupuk buat yang lainnya. Sama anaknya nih, dia cepat besar jadinya karena makanannya dia kan fokus ke sana, nggak ke ibunya lagi. Gitu. Harapannya sih begitu ya. Di kedepannya kalau gimana ya nggak tahu. Syukurlah nggak kena. Aman. Tuh. Nah, ini kita metik daun singkong. Pucuknya untuk kita rebus nanti dijadikan plecing. Kalau ibuku sih sukanya urap, tapi aku lebih suka plecing, lebih simple aja gitu. Nggak terlalu banyak tambahan ornamen lain. Ornamen. Nih ibuku nyari tunasnya singkong buat kita tanam lagi di kebun di barat. Habis ini ibuku bakalan nyari apa namanya tuh, pohonnya, batangnya, tunas. Tuh. Aku udah dari tadi ya, lupa. Cari lagi. Tuh. Nah, ini kayak gini prosesnya nih. Dari dekat. Tuh. Bersihkan. Teras, potong. Tajemin. Tuh. Ini sebenarnya bisa sih dikasih sapi. Nah, yang mudanya buat aku, yang agak tuanya dikasih sapi. Cuman sapinya masih punya banyak rumput gajah. Ini rumput gajahnya tuh. Oke, lebih close up lagi. Nih, kenapa buku nanam singkong ya? Untuk persiapan nanti. Kalau misalnya talasnya dikit, ya udah ini umbinya ini umbinya singkong nanti direbuskan, kasih babi untuk nemenin gedebong gitu. Nyarinya agak banyak karena nanti dibawanya ke barat. Ini kan posisi aku di timur ya, di kebun yang di timur, nanti dibawa ke barat. Udah lumayan sih, cuman kita perlu banyak karena ibuku mau nambah babi lagi. Kemarin kan udah dijual 2. Kalau teman-teman yang ngikutin aku dari lama, videoku yang keberapa gitu, itu ibuku ada nimbang babi 2. Terus sekarang kan kandang kosong 2, nanti mau dibelikan lagi 4 gitu, kecil-kecil. Tuh segini dapatnya. Ini banyak nih teman-teman, cuman dia ngendep. Tuh masih dipetikin lagi. Nah, itu yang kecil-kecil itu coklat. Ini rumput gajah. Kemudian itu ada juga ubi jalar. Nah, ini aku liatin sedikit bendungan ya teman-teman. Airnya tetap keruh. Tuh. Ini kangkung di bawah situ, kangkung.
Nah ini aku dari kebunku, nanti coba aku ke bawah deh. Tuh ini aku pas ke bawah, tapi nggak ke bawah banget, nggak berani aku. Itu yang beda-beda warna itu orang jemur pakaian. Nah ini hulunya seperti ini, hijau sejuk gitu. Kalau pagi-pagi di sini bukan nyari kangkung tuh di bawah tuh, itu di situ bukan nyari kangkung. Besok coba aku ikut ya, coba ikut. Nah setelah sininya airnya masih tetap keruh banget. Nah ini dari utara, ini bagian utaranya seperti ini, banyak tumbuhan. Nah ini dari kebunku, lihat kebunku penuh dengan rumput, ada singkongnya namun belum banyak, ada pisangnya, ada juga kelapa. Ini aku pulang tadi bawa daun singkong, terus aku disuruh ngangkatin coklat yang dijemur karena kan ini mendung ya, biar gak kehujanan lagi. Kalau kehujanan lagi basah lagi, lama deh kita jualnya gitu. Nih aku buru-buru banget tuh, aku kumpulin dulu jadi satu, kemudian nanti baru dipindahin ke bak. Itu baknya di ujung, kelihatan gak? Aku sih lihat ya karena aku yang videoin, jadi aku tahu gitu. Ini udah mendung banget nih, soalnya di sini tuh cuacanya nggak menentu, tiba-tiba panas tiba-tiba hujan. Nanti habis aku angkat gini bisa aja panas lagi. Tuh ini embernya sudah aku deketin, aku angkat pakai skop yang tadi udah aku kumpulin. Ini sebenarnya bukan skop untuk ngangkat ya teman-teman, cuman aku nggak tahu, aku lupa naruh di mana skopnya yang biasa aku pakai. Ini biasanya skopnya aku pakai untuk ngeluarin abu dari tungku. Ini bahaya sih sebenarnya, soalnya nanti coklatnya bisa berubah kayak ada jamurnya gitu, padahal ya bekas abu. Ya semoga aja ibuku nggak tahu, orang buru-buru ya. Nah kalau yang skop khusus itu aku nggak perlu mereng-mereng gini, dia udah pasti dari depan hap gitu loh, nggak yang runcing begitu depannya tuh ya dia rata. Coklatnya sekarang lagi naik teman-teman. Waktu pick upnya ke sini tuh yang dagang keliling itu bilang harganya 70. Terus barusan ibuku ke warung harganya 80 sekilo. Ya lumayan lah. Tiap 3 hari aku dapat 2 juta dari coklat aja. Namanya juga hidup di dusun teman-teman. Kalau kita nggak rajin-rajin berkebun atau menanam sesuatu gitu, ya kita nggak akan bisa hidup karena kita ngandalin dari sini aja. Kayak kemarin yang aku bilang dagang itu aja datangnya seminggu sekali gitu loh. Selesai. Ini aku mau rebus singkong, daun singkong. Aku mau buat plecing ya, yang simpel-simpel aja lah teman-teman, jangan yang ribet-ribet ya, biar cepet. Ini dia sudah selesai. Ngapain nih si cakep ini, pelangga pelongo, ngapain dia? Minta kerupuk pasti. Aku kan habis itu minta makan kerupuk, pasti dia minta kerupuk nih. Akan benar, dia minta kerupuk guys. Tuh segala dimakan sama anjing, kucingnya ini. Tapi nggak apa-apa lah, biarinlah dia makan segalanya di rumah daripada dia kelayapan kayak dulu tuh, main sampai ke bendungan sana. Itu jauh loh teman-teman, main sampai sana terus di bawah ngelamang. Sekarang ya paling nggak kalau nggak di kamar di teras, kalau nggak gitu di beluga, ya paling jauh dia ke sanggah. Paling ikut aku ke kebun itu sesekali aja buat nangkep bubut atau burung gitu, buat dia makan sendiri ya, buat selingan biar dia nggak bosan sama makanannya sih. Nah tadi kan aku disuruh pulang tuh sama ibuku karena kan mendung, gerimis-gerimis gitu, disuruh ngangkat coklat sama rebus daun singkong. Ini aku balik lagi ke kebun disuruh ngambil singkong yang tadi ibuku cari. Tuh ini tunas singkong karena ibuku barusan pulang bawa kayu bakar. Ini dia, ini nggak berat sih, cuman dikit. Aku bawa nanti sampai rumah.
Ini ibuku mau bawa ke kebun, katanya aku jaga rumah aja, soalnya bapakku kan lagi ngarit, nggak ada siapa-siapa di rumah. Ya udah, aku bilang tapi kan aku mau buat video gitu. Terus ibuku bilang, oh ya udah ayo, tapi bentar, habis itu kamu pulang gitu. Tuh. Nah ini ibuku OTW kebun. Ini sebenarnya udah nyampe kebun yang di barat, cuman masih jauh. Teman-teman ingat nggak yang aku nyari bambu kering? Nah di atasnya itulah, di hutan situ. Hutan lindung, enggak, itu kebunku, bukan hutan. Tuh, disinilah ibuku menanam. Aduh, ada suara motor. Nah ini kenapa nih, rumput-rumputnya teh agak gersang. Sebenarnya sih belum gersang, cuman ibuku semprot dia, dibunuh gitu loh pakai obat, pakai racun sih. Kapan rumput diobatin ya, rumput liar juga kok. Kalau nggak digituin mah rumputnya setinggi pisang itu. Tuh, udah kering deh. Nah ini singkong yang ibuku tanam beberapa minggu lalu. Tuh, udah tumbuh. Nah, kan bagus. Banyak deh pilihan aku nyari singkong nanti kalau nggak di barat ya di sini, kalau nggak di timur ya sini. Nah, ini dia. Tuh, cakep. Rumput gajah. Nah, ini yang ditanam singkongnya, aduh ada lantoro atau pete Cina. Ini singkong yang pertama ditanam ibu udah kan tinggi-tinggi banget. Ada kesambi. Nah, kenapa kalau ada teman-teman yang nanya, kok tuna singkongnya setinggi itu? Ya teman-teman bayangin udah tinggi kayak gini masih ketutupan sama rumput gajah. Tuh. Padahal nih ya, pas nanam ini ibuku barengan juga ngarit rumput gajahnya ini gitu. Tapi udah lebih tinggi aja rumput gajahnya kan daripada singkongnya gitu. Ya, nanti kalau misalnya setengah ini atau setunas ini dibagi 3 gitu kan, motongnya baru ditanam, kelelep dia teman-teman, nggak akan hidup. Kalah sama rumput gajahnya. Rumput gajah ini kan rakus banget ya sama area sekitarnya gitu, dia monopoli tempat, monopoli vitamin gitu. Jadi yang lain tuh meskipun hidup ya nggak subur gitu teman-teman. Nah kenapa di sini ditanamin juga singkong? Ya biar sekali jalan 2-3 pulau terlampaui gitu loh. Nyari makanan babi, dapat juga makanan sapi, begitupun sebaliknya gitu. Nah, ini ibuku lagi nanam. Beginilah proses nanamnya, teman-teman. Sederhana saja, nggak ada teknik khusus atau gimana, atau sengaja gitu menyiapkan alat dan bahan yang sedemikian rupa. Enggak, ini kita tanam untuk pemakaian sendiri, cuman untuk makan sendiri, sisanya untuk babi. Jadi kita rawat ala kadarnya gitu. Karena ini juga tanahnya subur, teman-teman. Suburnya karena apa? Semuanya alami. Kita mupuk di sini pun pakai pupuk kandang, pupuk yang kita hasilkan sendiri dari sapi dan babi. Udah gitu. Nggak ada tambahan-tambahan kimia yang pupuk urea gitu, nggak ada, kita beli. Nah itu tadi aku videoin ibuku sedikit karena aku udah disuruh pulang, ya udah jaga rumah. Nah ini sambil pulang aku bawa bobok itu, ini kelapa yang kering itu loh teman-teman. Nanti ini buat aku umpan, nyalain api setiap pagi. Karena kan sebelum dikasih ke babi itu yang udah direbus kan harus dihangatkan. Ini dia semat. Di awal kayaknya ibuku ada buat semat gitu. Inilah dia yang sudah diikat-ikat, seikat itu.